heboh mungkin Pak Anies ya. Sekarang dia sudah menjadi pejabat baru. Kasusnya Setia Novanto kali ya. Ya soalnya kayak crowded banget lah Mbak, kasusnya itu kayak complicated banget kan. Pilkada 2017 sih kan itu heboh banget ya. Menurut saya sih itu kali ya Setnov yang dia udah terbukti bersalah tapi dia selalu ngingkar dari KPK. Hello, welcome to Opinion. Nama gue Pangeran Cihan. Gue Iman Syafi'i. Tahun 2017 sudah mau berakhir sebentar Yes. lagi. Dan kayaknya sekarang waktu yang pas untuk kita sedikit menengok ke belakang soal isu-isu politik nasional yang paling bikin heboh sepanjang tahun ini. Dan kita sekarang udah bersama dengan Bang Don Bosco Salamun, Pemret dari Metro TV. Jadi bos redaksi ini. Bang, 2017 berita yang kira-kira atau peristiwa yang kira-kira paling bikin heboh redaksi Metro TV ini apa sih Bang? Yang paling rame gitu? Untuk politik itu ada 3 man. Ya pertama itu adalah soal kekalahan Ahok. Oke. Pilkada DKI. Pilkada DKI. Kemudian kekalahannya, lalu kemudian yang diikuti dengan karangan bunga, ribuan karangan bunga. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau lihat berbagai hasil survei, ini adalah rapor Jokowi yang hijau di tahun hijau ketiga. ya ternyata? Di tahun pemeriksaan. Yang ketiga itu soal Setnov. Ya, Soal pasti itu, Setnov pasti ini guys. membuat menurut saya itu terlalu ramai dan mungkin berlebihan juga untuk dilihat karena sebenarnya problemnya sekitar-sekitar itu, tetapi menjadi ramai karena ini ada urusan dengan Sandra menyandra politik Golkar. Oke, berarti pertama yang paling bikin heboh adalah soal Ahok dan Pilkada DKI itu. Itu kayaknya lama juga ya? Ya itu sudah sangat lama. Bahkan Ahok ketika sudah jadi wagub ketika masa Pak Jokowi, sampai kemudian dia jadi gubernur, dia ini memang seorang newsmaker yang besar. Iya. Pertama karena pembicaraan-pembicaraan dan kata-katanya. Kedua karena tindakan-tindakannya. Karena dia bicara apa adanya. Lalu kemudian 5 memang dia sangat populer. Jadi ketika pilkada serentak tahun 2017 berlangsung, orang justru berbicara seolah-olah pilkada serentak itu hanya di DKI. Iya. Padahal banyak provinsi lain dan kabupaten lain yang melakukan. Kalau misalnya kita lihat Bang dalam kasus Ahok, apa yang membuat Ahok ini selain dia memang newsmaker, memang populer, tapi kayaknya kan sebelum Ahok yang kayak gitu lagi adalah pada waktu Jokowi Bang. Betul. Nah, jadi sebenarnya formulanya Jokowi dan Ahok ini yang mungkin belum bisa diikuti oleh politisi lain itu apa sih Bang dalam perspektif media? Kenapa mereka jadi darling banget gitu? Saya rasa kita untuk pertama kalinya dalam sejarah bertemu dengan pemimpin yang tampil apa adanya. Pak Jokowi dalam batas tertentu tidak banyak bicara, tetapi gesturnya itu apa adanya. Ahok dalam versi tertentu ngomongnya banyak dan ngomong apa adanya. Dan bahkan cenderung kasar yang kemudian ada yang terima dengan senang, ada yang tidak suka. Tapi dengan sendirinya orang melihat ini ada tokoh. Tetapi yang paling penting adalah bahwa pada saat yang sama kita melihat pemimpin yang bekerja. Pemimpin yang kerjanya nyata, yang kemudian setiap hari media bisa mengungkapkannya dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau pemimpin tidak kerja, tidak bisa disembunyikan. Tapi kalau pemimpin bekerja, itu terlihat. Gitu. Misalnya kalau dulu masa pertama Pak Jokowi, kita tahu bagaimana membuat waduk fluid menjadi bagus. Kemudian beberapa taman, lalu kemudian banjir dan lain-lain itu kan semua kelihatan. Itu pada masa Pak Jokowi maupun Pak Ahok itu terlihat. Jadi orang lihat pemimpin itu tampil apa adanya, tapi juga lihat ada kerjanya. Mungkin agak berbeda sedikit sebelumnya, sehingga orang tahu bahwa orang merasa ya ini enak nih di tahun. Nah Bang, sebelum Pilkada DKI kan udah ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa elektabilitasnya Ahok cukup bagus gitu. Walaupun pada akhirnya ramalan lembaga survei ini salah gitu kan ternyata gitu. Nah kalau media sendiri Bang, ada nggak sih ramalan-ramalan seperti itu gitu? Misalnya, wah ini Ahok kayaknya di pemberitaan bagus dan lain-lain, kayaknya ini menang gitu, ternyata salah gitu. Media meramalkan itu nggak? Kita sebetulnya bukan meramalkan, tapi kan kru kita itu ada di lapangan. Betul. Media itu punya orang di lapangan. Jadi dia punya mata, punya telinga, lalu kemudian terekam semua bahwa so far Ahok dan Jarot itu unggul. Gitu. Kita belum tahu waktu itu bahwa Anies, Sandi akan menang. Ketika jadi ada 3 pasangan, orang sudah mulai bicara bahwa suara-suara itu akan pecah. Tetapi kan orang tetap berpikir, berdasarkan hasil survei adalah ini kekuatan, angka-angkanya. Tetapi yang menarik memang, betul, rupanya survei maupun media tidak semua bisa mengendus apa yang terjadi di lapangan. Betul. Apalagi ketika terjadi di Pilkada DKI itu kan ada politik sektarian yang begitu keras, sampai kemudian orang betul-betul terkotak. Ini tidak terendus semuanya oleh media yang kemudian tiba-tiba terlihat, suara Ahok menang di putaran pertama,
Lalu kemudian suara di putaran kedua Pak Anies Sandi yang menang, sementara suara Ahok tetap seperti jumlah pada hasil pilkada yang pertama. Artinya ini soal bukan ramal-meramal, tetapi ini adalah cerita tentang ada berbagai hal dalam politik yang mungkin tidak bisa diendus betul oleh media sampai ke bawah dan bahkan oleh lembaga survei. Walaupun ada lembaga survei tertentu yang boleh dikatakan satu atau dua yang melihat enggak, ini akan menang Anies Sandi. Gitu. Jadi, tapi memang ini sangat menarik karena para milenial sangat intensif untuk ikut peristiwa itu. Dan kalau kita lihat Bang, kalau kita bandingkan ini dengan sebuah saga atau epos gitu, ini kita lihat setelah kalah di pilkada, lalu kekalahannya pun ternyata mengundang respons emosional yang luar biasa. Lalu di penjara pula habis itu, ya kan? Jadi itu kalau cerita tuh klimaksnya tuh berkali-kali gitu, kan? Ya sebagai orang yang sudah lama bekerja di media, saya juga merasa bahwa ini adalah peristiwa yang sangat langka. Ahok, Jarot kalah, ada kiriman karangan bunga. Iya, itu langka, nggak pernah Ahok, sih. ya belum pernah. Kemudian ada air mata. Gitu ya. Saya kira itu memang sebuah engagement yang luar biasa mungkin antara pemilih dan pemimpinnya. Publik itu harus move on untuk lihat perkembangan dan memberi waktu kepada pemimpin baru Anies Sandi untuk bekerja. Kita harus lihat. Pasca dia kalah, terus akhirnya juga masuk penjara. Kira-kira nanti kalau udah keluar nih kan, itu masih ada potensi untuk jadi jadi suatu tokoh yang besar lagi atau jadi media darling lagi nggak Pak gitu? Ya sebetulnya ada dua hal. Pertama bisa media bisa mempunyai framing untuk menokohkannya kembali. Tetapi di pihak lain itu sebenarnya sangat tergantung Pak Ahok sendiri. Mau apa enggak gitu? Kalau Ahok misalnya dengan performance yang memungkinkan media melihat, oh ini masih seperti dulu atau ada yang berubah dari dulu tapi sangat drastis, ya kemungkinan seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa meramalkan apa yang terjadi. Itu betul-betul akan sangat tergantung pada Ahok itu akan melakukan apa setelah ini. Kan berkali-kali mengatakan saya tidak akan mau terjun ke politik, saya udah selesai di situ. Tapi para politisi pada umumnya, Anda tahu kan, kalau minum katanya, itu selalu ketagihan. Jadi tidak pernah bisa berhenti. Jadi itu kira-kira politisi juga katanya. Jadi ditungguin tuh ya sama media. Kita lihat aja nanti kita gimana. tunggu. Saya kira bukan kita yang tunggu, publik juga. Publik.